Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Yang terpenting, ya, kalian harus semangat dalam proses pembelajaran daring ini ya. Oke. Biar gurunya lebih semangat, ya tentunya kalian harus lebih semangat lagi dalam belajar. Khusus hari ini kita membahas tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi ya, atau peranan TIK ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas tentang peranan TIK ya. Teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan hampir dalam setiap aspek kehidupan manusia. Berikut beberapa peranan teknologi informasi dan komunikasi yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Khusus hari ini kita bahas tentang peranan teknologi komputer dan internet, ya. Peranan teknologi komputer dan internet. Komputer memberikan kemudahan manusia dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Komputer dilengkapi dengan berbagai macam aplikasi pengolah data baik teks, angka, presentasi, maupun grafis ataupun gambar. Peran komputer sebagai alat pengolah informasi dan komunikasi menjadi kiat penting sejak ditemukannya internet. Dengan dukungan jaringan internet yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang begitu cepat ya. Oke, kita lanjut. Contoh beberapa bidang yang telah memanfaatkan komputer dan internet sebagai media informasi dan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada bidang kesehatan ya. Di bidang kesehatan telah menggunakan komputer dan internet dalam kegiatan sehari-hari. Saat ini internet merupakan cara mudah jika ingin mengetahui informasi tentang gejala suatu penyakit, ya. Sebab timbulnya penyakit, cara mencegah terhadap penyakit serta obat-obat yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit, ya. Tidak sedikit pula dokter-dokter yang membuat website konsultasi kesehatan sehingga kita dapat berkomunikasi tentang penyakit tertentu ya. Berbagai macam informasi dan pengobatan alternatif juga dapat dijumpai di internet. Misalnya produk obat herbal dan alternatif ya. Oke, di dalam bidang kesehatan ini siapapun bisa menjadi dokter ya. Kalian bisa mencari obat, mencari resep di internet dan sebagainya. Jadi kelemahan di bidang kesehatan, hati-hati ya. Jika kalian mencari obat di internet ya, kalian harus tahu resep harus mengerti seberapa banyak yang kalian harus minum dan sebagainya ya. Jadi saran saya hati-hati di dalam bidang kesehatan, kalian bisa overdosis ya. Jadi saran saya kalian harus menghubungi dokter secara langsung ya. Seperti itu. Itu di bidang kesehatan. Yang kedua di bidang pendidikan ya. Komputer dan internet sudah banyak dimanfaatkan untuk penerapan pendidikan dalam bentuk sekolah maya ya, atau disebut dengan e-learning. Oke, saya rasa siswa semuanya sudah paham ya, sudah rata-rata sudah pernah belajar online ya, atau biasa disebut dengan e-learning. Dengan cara ini internet dimanfaatkan untuk belajar tanpa harus berada dalam kondisi tatap muka langsung atau dalam bentuk transformasi proses belajar mengajar seperti di sekolah pada umumnya. Dengan e-learning, seorang siswa dapat berdiskusi secara langsung dengan komunitas yang sedang membahas suatu pelajaran tertentu. Di mana saja ia berada, tentu dengan syarat harus terus online ataupun terhubung ke internet ya. Yang ketiga di bidang ekonomi.
Bidang ekonomi telah banyak merealisasikan penggunaan komputer dan internet, misalnya untuk membayar berbagai tagihan seperti tagihan listrik, pulsa, air, uang kuliah, ataupun transfer uang ke rekening orang lain. Dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus antri selama berjam-jam di loket pembayaran seperti dahulu ya. Dengan teknologi e-banking, kini pembayaran berbagai tagihan dapat dilakukan dengan mudah ya, dimanapun dan kapanpun. Layanan internet dalam bidang ekonomi juga dimanfaatkan orang untuk sarana jual beli berbagai produk dan jasa secara online atau sering disebut dengan e-commerce. Seperti itu. Yang keempat ada bidang pertanian. Informasi tentang pertanian sangat penting bagi para petani mengingat negara Indonesia adalah negara agraris atau negara ya pertanian, di mana salah satu produk kehidupan rakyat ditunjang dari segi pertanian. Informasi mengenai produk pertanian seperti harga benih, pupuk, insektisida, harga hasil pertanian yang berlaku di suatu daerah, serta kebutuhan suatu negara akan hasil pertanian tertentu dapat dipantau melalui internet. Salah satu informasi terkait hal ini di atas adalah informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Ya, kita lanjut bidang politik dan pemerintah. Perkembangannya sistem politik di Indonesia yang sangat dinamis tidak lepas dari peran teknologi dan komunikasi. Informasi tentang partai politik, tokoh, visi dan misi, serta pernak-pernik partai politik tertentu dapat dengan mudah diperoleh melalui website resmi mereka. Pemerintah juga telah menggunakan internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas melalui website resmi yang dimiliki yang disebut dengan e-government. Itu khusus untuk pemerintah ya. Kita lanjut bidang seni, pariwisata, dan kebudayaan. Bidang seni, pemerintah, dan kebudayaan memerlukan promosi yang sangat luas agar dapat dikenal oleh orang. Salah satu cara promosi efektif dan mudah adalah melalui internet. Website yang menawarkan sajian kesenian daerah, keindahan tempat wisata, serta kebudayaan tradisional bertujuan untuk menarik minat wisata sebanyak-banyaknya. Pemerintah daerah sering menggunakan internet untuk memperkenalkan produk seni budaya dan tempat wisata di daerahnya. Kita juga diuntungkan dengan adanya promosi pariwisata tersebut ya. Oke, di bidang tenaga kerja. Ya, bidang tenaga kerja juga sangat membutuhkan keberadaan komputer dan internet. Beberapa orang mencari informasi lowongan pekerjaan, kemudian terdapat juga perusahaan yang membuka lowongan. Internet dapat menjadi acuan alternatif selain media massa lainnya bagi para pencari informasi tersebut. Dapat menghubungkan antara pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Ya. Oke, jadi di internet ya. Jadi di internet kalian semuanya bisa dilakukan di internet. Termasuklah mencari pekerjaan ya. Karena di internet banyak sekali yang menyediakan lowongan pekerjaan. Oke, materi kita sudah selesai. Ya, kalian dapat menyaksikan video ini secara perlahan, jangan sampai kalian percepat, apalagi langsung menutupnya. Jadi kalian harus menyaksikan video ini dari awal sampai akhir agar kalian tidak ketinggalan informasi yang ada di video ini. Oke, jika memang masih ada yang kurang jelas, silakan dipertanyakan lewat WA saya ya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian.